Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Pernah membaca selesai kitab Ayub? Mestinya pernah lah. Dari pasal 1 sampai pasal berapa itu Ayub? 42 kah ya? Mestinya pernah lah, bacalah itu. Kalau di dalam penggolongan kitab ini mah disebut kitab puisi. Bukan kitab yang mudah untuk dipelajari, bukan kitab yang mudah untuk didalami, diselami gitu ya. Pertanyaan ini, sahabatnya Ayub ada berapa? Enggak, saya tidak suruh menyebutkan nama sih, jumlahnya gitu. 3. Iya, saya juga rupanya gitu. Sekian, saya sudah membaca kitab selesai itu mungkin 20 kali lebih ya. Target saya membaca kitab itu membaca kitab selesai itu sama dengan jumlah usia saya. Sampai sekarang belum sampai. Baru 22 ya. Sepanjang 22 kali membaca kitab selesai dari Kejadian, Maleakhi, Matius, Wahyu, saya baru menemukan bahwa di kitab Ayub ini saya ceroboh. Karena sahabat Ayub bukan hanya 3. 3 sahabat Ayub, iya benar. Tetapi ada satu orang lagi yang tiba-tiba muncul begitu, kalau saya menyebutnya begitu. Nama ketiga orang itu adalah Elifas, Bildad, dan Sofar. Kalau Elifas orang Teman, Bildad orang Suwa, Sofar orang Naama. Ya, mereka 3 sahabat ini waktu Ayub mengalami ujian itu mereka datang, mereka menghibur. Tetapi ada satu lagi seorang yang namanya Elihu. Iya. Pasal 32 sampai 37 di kitab Ayub. Mengapa sosok ini menjadi penting gitu ya bagi saya ya? Karena gini, di bagian akhir kitab Ayub pasal 42, Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 9 itu dituliskan demikian. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman itu, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakar untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suwa, dan Sofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Tuhan murka kepada Elifas, Bildad, dan Sofar. Tidak disebutkan Tuhan murka kepada Elihu. Logika saya, penangkapan saya, kalau Elifas, Bildad, dan Sofar mengatakan hal yang tidak benar tentang Tuhan, maka Elihu adalah satu-satunya sahabat Ayub yang menyatakan hal yang benar tentang Tuhan. Bisa saja salah ya logika saya, penafsiran saya, pemahaman saya bisa salah, tapi saya melihat Elihu menyampaikan memang hal-hal yang benar. Kapan-kapan saya lanjutkan berbicara tentang Elihu ya. Kalimat-kalimat apa saja yang dinyatakan kepada Ayub oleh Elihu. Elihu ini orang yang lebih muda daripada Ayub dan lebih muda daripada Elifas, Bildad, dan Sofar. Yang paling muda dari mereka sebenarnya Elihu. Ketika sahabat-sahabatnya Ayub ini datang kepada mereka, mereka menghibur dia. Ya, saya mau katakan begini,
Kalau ada orang-orang terdekat kita yang sedang menderita, ada kecenderungan, ada dorongan kita untuk datang menghibur. Benar ya? Yang perlu hati-hati adalah jangan sampai penghiburan kita ini, meskipun maksudnya baik, jangan sampai menyatakan hal yang salah tentang Tuhan. Karena ketika kita menyatakan hal yang tidak benar dengan Tuhan, itu tidak mendatangkan berkat, itu mendatangkan murkanya Tuhan. Jadi saya berpesan sungguh-sungguh kepada kawan-kawan pelayan Tuhan, hamba Tuhan, khususnya dalam hal konseling. Jangan sampai penghiburan kita, apa yang kita sampaikan tidak benar di hadapan Tuhan dan mendatangkan murka Tuhan. Ya, mesti menyampaikan hal yang benar tentang Tuhan. Jadilah seperti Elihu, jangan menjadi seperti Elifas, Bildad, dan Sofar. Saya tidak bosan mengingatkan masa pandemi ini, meskipun katanya vaksinnya sudah datang, vaksin yang paling murah, itu juga gratis ya, tetapi tidak langsung menghentikan pandemi loh ya, ingat ya. Vaksin yang paling murah itu yang memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Kalau dalam ruangan ingat ventilasi, durasi, dan jaraknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.